Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 paralel 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai policy brief dengan topik bahasan yaitu analisis masalah kebijakan agribisnis bawang merah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ferianto, SPMSI. Untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kalda Salsabila, yang kedua ada saya sendiri, Lista Anggraini Kusuma, yang ketiga ada Richard Fadila, yang keempat ada Raiza Berliano. Oke, baik. Berikut adalah isu kunci policy brief dari kelompok kita, yaitu adalah yang pertama adalah bawang merah. Karena policy brief ini berfokus pada komunitas bawang merah, ya karena kita membahas isu-isu dari bawang merah ini di policy brief ini, jadi fokus utamanya adalah bawang merah. Lalu ada rantai pasok, karena salah satu persoalan dalam policy brief ini adalah ketidaksinkronan ya rantai pasok, baik dari sisi benih, produksi, distribusi, logistik, hingga informasi harga juga. Banyak temuan pasokan bawang merah ini ya menyebabkan kelangkaan, tingginya margin dan sebagainya. Lalu next ada pembangunan pertanian. Kenapa pembangunan pertanian? Karena policy brief ini memakai perspektif pembangunan agribisnis secara sistemik, mencakup pembangunan petani, tata niaga, infrastruktur, dan penyelenggaraan pemerintah. Jadi penyelesaian masalah bawang merah ini perlu melakukan pendekatan pembangunan pertanian yang partisipatif, integrasi, dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fokus kebijakan. Fokus kebijakan harus diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi petani, baik itu koperasi maupun badan usaha petani, untuk meningkatkan posisi tawar, akses modal, dan kemampuan kolektif petani dalam pemasaran hasil. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan instrumen tata niaga dan sinkronasi rantai pasok untuk menstabilkan harga, memastikan distribusi pasokan yang merata, dan mengurangi kerentanan petani terhadap praktik spekulasi. Bawang merah memang jadi komoditas penting di Indonesia, tapi agribisnisnya masih harus menghadapi banyak tantangan. Lembaga petani dan koperasi belum bisa berfungsi optimal, terutama dalam hal akses modal dan peningkatan posisi tawar. Di sisi lain, tata niaga yang belum efektif dan kebijakan input yang tidak tepat sasaran membuat biaya produksi tetap tinggi, sementara keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara. Rantai pasoknya juga belum sinkron, mulai dari produksi, penyimpanan, sampai distribusi, sehingga kerugian pasca panen dan fluktuasi harga masih sering terjadi. Karena itu, dibutuhkan perbaikan kelembagaan, tata niaga, dan koordinasi rantai pasok agar usaha tani bawang merah bisa lebih efisien dan menguntungkan bagi petani. Pada dasarnya, kelembagaan petani bawang merah di Indonesia masih tergolong lemah. Sebagian besar petani hanya tergabung dalam Poktan dan Gapoktan, yang sebenarnya belum berfungsi secara kelembagaan ekonomi yang utuh seperti koperasi atau badan usaha. Akibatnya, banyak fungsi penting seperti pemasaran bersama, akses permodalan, pengolahan hasil, sampai negosiasi harga belum berjalan optimal. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa organisasi petani di banyak daerah tidak efektif secara struktural. Misalnya, penelitian di Bima dan Medan Marolan menegaskan bahwa kelembagaan petani ini masih menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah. Bahkan, fungsi Poktan sendiri dalam mendukung program seperti subsidi pupuk pun hanya berada pada kategori sedang. Kondisi ini berpengaruh langsung pada posisi tawar petani di pasar. Tanpa kelembagaan yang kuat, petani cenderung bekerja sendiri-sendiri, akses pasar terbatas, dan akhirnya mereka sering menjual hasil panen ke tengkulak dengan keuntungan yang rendah. Jadi, penguatan kelembagaan petani menjadi kunci penting untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani bawang merah. Keterbatasan instrumen tata niaga. Keterbatasan instrumen tata niaga ini dapat berdampak signifikan terhadap agribisnis bawang merah, terutama menyebabkan sulitnya pengendalian fluktuasi harga yang berujung pada ketidakstabilan dan perencanaan produksi petani yang terganggu. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan jaringan logistik yang efektif mengakibatkan distribusi pasokan tidak merata, kekurangan di beberapa daerah,
dan kelebihan di beberapa daerah lain. Kondisi ini membuat petani rentan terhadap praktik monopoli dan spekulasi harga oleh tengkulak karena minimnya akses ke pasar yang transparan. Akibatnya, kebijakan pemerintah seperti subsidi dan program stabilitas harga seringkali tidak efektif karena tidak mendukung oleh instrumen tata niaga yang memadai untuk menjangkau rantai pasok secara keseluruhan. Sehingga, perbaikan dan penguatan instrumen tata niaga sangat esensial untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh pelaku usaha. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan ketidaksinkronan rantai pasok. Dari tabel tersebut merupakan hasil penelitian dari Timbul Rasoki tahun 2016 yang memberikan gambaran bahwa volume impor ini tuh jauh lebih besar daripada ekspor, sehingga menunjukkan bahwa pasokan domestik belum tersinkronisasi dengan kebutuhan nasional. Data nasional tahun 2005 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa harga produsen tidak mengikuti pergerakan harga konsumen. Hal ini diperkuat oleh data di Kabupaten Brebes tahun 2014, di mana selisih yang jauh pada harga petani dengan konsumen di sepanjang tahun. Hal ini menandakan bahwa informasi harga tidak tersampaikan secara cepat dan merata kepada petani. Selain itu, kebutuhan benih memuncak pada bulan April sampai dengan Juni, tetapi ketersediaan benih bermutu menurun akibat serangan penyakit, sehingga benihnya langka dan harganya akan meningkat. Selain itu juga terjadi ketidakefisienan karena margin pemasaran lebih besar, tetapi farmer share-nya malah lebih kecil. Setelah dilakukan mengenai pembahasan yaitu identifikasi masalah, lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa agribisnis bawang merah di Indonesia ini tuh masih terkendala kelemahan kelembagaan petani yang membuat posisi tawar lebih rendah dan akses modal serta informasi pasar ini tuh menjadi terbatas. Tata niaga yang tidak efektif juga menyebabkan pasar kurang transparan, fluktuasi harga sulit dikendalikan, dan distribusi pasokan tidak merata. Selain itu, rantai pasok belum tersinkronisasi karena produksi, penyimpanan, distribusi, dan ketersediaan benih bermutu tidak terintegrasi. Permasalahan ini menjadikan agribisnis bawang merah belum mampu mendukung kesejahteraan petani maupun stabilitas pasar. Oke, next ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama ke penguatan kelembagaan petani. Fokus pada rekomendasi ini, kebijakan ini adalah fokusnya untuk memperkuat kelembagaan petani, baik itu kelompok tani maupun koperasi. Penguatan ini penting karena kelembagaan yang legal, profesional, dan proses manajemen yang baik akan mampu berperan dalam permasalahan negosiasi harga hingga pengendalian usaha. Next ada koordinasi kebijakan lintas kementerian. Rekomendasi kedua ini menekankan pentingnya bahwa kebijakan pemerintah lebih ke pemerintah, terutama kebijakan produksi, distribusi, dan impornya sering tidak selaras sehingga menimbulkan ketidakpastian. Tetap ya, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan data pasokan, permintaan, dan harga yang akurat dan konsisten. Lalu ada peningkatan infrastruktur dan logistik. Oke, ini adalah yang terakhir. Fokusnya adalah peningkatan kualitas infrastruktur dan logistik baik pemerintah pusat maupun penyimpanan maupun daerah. Pusat maupun daerah perlu mempercepat pembangunan jalan, gudang penyimpanan, serta sarana transportasi untuk menurunkan biaya distribusi dan menjaga kualitas produk pertanian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.